kalian bisa sampai sini di antara orang tua atau berkendara sendiri, kalian bisa berjalan, kalian bisa berlari, kalian bisa menggunakan jari kalian untuk chatting sama teman kalian. Sadarlah kalian itu bahwa dahulu kalian belum bisa apa-apa, rapuh, rentan, dan orang tua kalian menjaga. Kami menjaga kalian 6 tahun, tapi orang tua kalian menjaga kalian sampai dewasa, menjaga kalian bisa mandiri, menjaga kalian sampai bisa mencari nafkah sendiri. Bapak saat ini telah mencapai umur yang dewasa atau dikategorikan baligh dalam Islam. Bapak pasti direnungi sedikit, ketahui pasti terukir atau terisyarat dalam hati kalian bahwa tiba-tiba sudah tamat saja ya. Kayaknya baru kemarin kelas 4, kayaknya baru kemarin kelas 5. Pasti seperti itu kan? Pasti ada seseorang dalam hatinya, walaupun di sini tidak semua, pasti mengatakan dalam hati, oh sudah tamat saja ya. Seperti itu. Semua manusia. Maka sadarilah anak-anak Bapak sekalian bahwa satu saat manusia akan berkata di dalam hati seperti itu ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba aku sudah dihadapkan aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba aku sudah diminta pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah telah mengatakan bahwa catatan amal diangkat atas 3 jenis manusia. Bisa diingatkan semua kan? Bisa fokuskan? Ada 3. Ada berapa tadi? 3. Yang pertama, orang gila yang sembuh dari gilanya. Ya. Catatan amal apa maksudnya ini? Orang yang ditulis lembaran-lembaran catatan amal dan itu akan dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia mempunyai 99 catatan amal dan satu catatan amal yang apabila dibentangkan seluas mata memandang. Itu yang akan dipertanggungjawabkan setiap manusia, setiap anak cucu Adam, siapa kita semua. Kemudian orang yang tidur telah bangun dari tidurnya. Berarti kalau sampai tidur ini nggak ditulis catatan amalnya. Kemudian orang yang anak-anak atau yang masih belum berakal telah mencapai umur baligh dengan tentu-tentu beban syariatnya telah dipahami poin belajar fikih. Apa? Orang yang baligh, orang dari anak-anak yang telah mencapai balighnya, mencapai dewasanya. Apa disebut mukallaf? Apa tadi mukallaf, bukan mu'alaf. Mu'alaf sebutan orang non-Islam memasuki agama Islam. Tetapi ini kalian mukallaf. Apa ini arti mukallaf? Orang yang terkena beban syariat, orang yang harus mematuhi perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Maka anak Bapak sekalian yang di sini, kalian sudah dikategorikan tergolong mukallaf. Sebagian besar pasti di sini mukallaf, sudah baligh. Maka direnungi hal tadi, tiba-tiba sudah kelas 6 aja. Dan pasti tiba-tiba setiap manusia tiba-tiba kok aku sudah dipertanggungjawabkan aja di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka renungilah anak Bapak sekalian bahwa mulai dari ini sampai esok hari, tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, lembaran-lembaran masih kosong. Belum ditulis dengan catatan amal kalian. Maka di sini anak-anak Bapak yang seharusnya dulu masih anak-anak, yang kalian masih disusui oleh ibunya, masih digendong-gendong ibunya, masih jalan ketika itu dipegangin ibunya, dipegangin mamanya. Tawa kalian saat itu pun suatu kebahagiaan untuk orang tua kalian. Orang tua yang pulang dari kerja begitu lelahnya, begitu capeknya, banyak masalah dengan yang sana yang sini, ketika pulang melihat senyuman kalian masih bayi, betapa bahagia orang tua. Tetapi kalian saat ini sudah berakal, sudah baligh, sudah mukallaf, dan kalian sudah mempertanggungjawabkan apa yang kalian perbuat sendiri. Kalian telah mempertanggungjawabkannya sendiri. Menyolongkah, menyakiti hati teman kalian dengan perkata kalian, menyakiti hati kalian dengan tangan kalian, menyakiti teman kalian dengan kaki kalian, menyakiti hati kalian dengan mulut kalian, bisa kan? Gitu kan? Sakit sih dawat dengan gaya mulut aja. Maka anak Bapak sekalian, dengan beranjaknya dewasa kalian saat ini, setiap apa yang kalian lakukan ke depannya pikirkanlah matang-matang.
ini cocok nggak aku lakukannya, ini bagus nggak aku lakukannya. Ingin walaupun hanya sekedar bercanda. Kalian ketika dimanapun itu berada, menjelintik telinga kawan kalian, membuang lubang kawan kalian, walaupun hanya bersifat bercanda, tetapi menimbulkan kesan yang tidak baik pada teman kalian. Hanya pada teman kalian, di samping kalian, apabila ada kawan kalian yang sedang duduk diam mendengarkan seseorang tiba-tiba dipukul, marah nggak kawan kalian? Pasti marah, walaupun itu hanya bercanda. Dan itu ada malaikat di kanan dan kiri kalian yang mencatat catatan amal kalian akan dicatat. Oh, si fulan jam sekian, detik sekian telah memukul temannya. Walaupun hanya bercanda akan dimintai pertanggungjawaban. Dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha tahu apa yang kita lakukan dari kita kecil keluar dari rahim sampai kita mungkin mati ada di liang lahat kubur. Allah telah tahu apa yang kita lakukan. Tetapi kenapa kita dihadapkan? Allah ingin memastikan bahwa saat itu kita harus mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan. Bahkan seorang yang ahli Qur'an, bahkan seorang yang Al-Quran, kita katakan Zakwan tadi membaca Al-Quran. Ya fulan, kenapa engkau membaca Al-Quran kemana-mana? Katakan sampai internasional. Karena aku cinta Al-Quran. Katakan, bukan si dakwah yang dikatakan ada seseorang. Karena aku cinta Al-Quran, karena aku senang baca Al-Quran. Betapa indahnya Al-Quran ini. Tapi Allah tahu, tidak. Engkau membaca Al-Quran agar engkau dibilang baik pada manusia, agar engkau dibilang engkau ahli Al-Quran terhadap manusia. Maka, hai malaikat, seretlah dia dari sini, campakkan ke neraka. Kata malaikat. Malaikat tahu. Ada 3 golongan itu. Orang yang mempunyai banyak harta dan mensedekahkannya, orang yang Quran yang membaca Al-Qurannya, dan orang yang mati dalam jihad. Tetapi ini ketiga orang ini dia melakukan karena ria. Karena ria. Apa itu? Karena ingin dilihat orang lain, karena ingin dipuji orang lain, bukan karena dari mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, maka anak-anak Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita saat ini rajin sholat 5 waktu, pastikan bahwa sholat kita hanya untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena pujian orang tua. Dan anak Bapak sekalian, bahwa kita di sini menerapkan di madrasah kita mutaba'ah amal yaumiyah, catatan amal. Kenapa? Karena kalian agar menjaga sholat 5 waktu. Para manusia akan diperiksa amalannya karena apa? Pertama, karena sholatnya. Apabila sholatnya baik, baiklah itu semua amalannya. Apabila sholatnya buruk, buruklah semua amalannya. Maka yang pertama kali dihisab, yang pertama kali diperhitungkan karena sholatnya. Maka anak bapak sekalian di sini, mulailah saat ini jangan pernah tinggalkan sholat. Yang laki-laki kalau bisa berjamaah, yang perempuan lebih baik sholat di rumah. Apabila ada rumah itu ada kamar, maka sholatlah di kamar itu. Apabila di kamar itu ada ruangan lagi, lebih baik sholat di ruangan itu. Kata Rasulullah, bukan kata Bapak. Ya, boleh sekarang insya Allah jaga sholat. Ya, jaga sholat itu yang paling penting. Para ulama, ada ulama misalnya katakan, aku malas sekali sholat. Memang harus dipaksa. Bapak pun dulu gitu, sholat nggak mau. Ajan pun masih enak nonton TV, ajan pun masih enak main game, ajan pun masih enak bermain. Harus dipaksa. Mau tidak mau, sudah kewajiban. Seperti halnya sekolah, enak kali bangkong ini kan. Tiba-tiba sudah jam 7 harus mandi, sarapan, pergi ke sekolah. Harus dipaksa ke sekolah. Dan ini harus dipaksa sholat. Seorang ulama mengatakan bahwa aku sholat, merasakan kenikmatan sholat ini setelah 20 tahun sholat. Sholat dia, tapi tidak merasakan kenikmatan, hanya sebuah paksaan. Udah ajan, waktu satu sholat harus dipaksa. Lama-lama menjadi terbiasa dan menjadi sebuah kewajiban dalam diri kita, sehingga di dalam diri kalian ketika kalian meninggalkan sholat ada resah dalam diri kalian. Aku tadi tidak sholat, itulah iman. Ada resah dalam diri kalian, itulah yang disebut dengan rasa dosa. Apa itu dosa? Yang membuat resah diri kalian. Apabila kalian melakukan satu maksiat, akan ada titik hitam, satu titik hitam di hati kalian. Maksiat lagi, titik hitam lagi, maksiat lagi, titik hitam lagi, maksiat lagi, titik hitam lagi, titik hitamnya. Itu yang sudah hati mengeras menjadi batu.
Dengar ajan tidak penting, membunuh orang dia berani. Kenapa? Hatinya sudah mengeras. Tetapi sentuhan dia tepat di hatinya. Nah, inilah orang-orang yang mempunyai kelebihan yang bisa mendakwai seseorang. Tapi anak bapak sekalian, sebelum kalian ada titik hitam di hati kalian yang begitu banyak sehingga hati kalian menjadi hitam, keras dan susah untuk dinasihatin, mulai sekarang jagalah sholat, sayangi orang tua kalian. Kalian bisa bayangkan anak-anak yang sekarang, yang dulu kalian ini belum bisa jalan, belum bisa berlari, belum bisa naik sepeda motor. Dulu kalian belum bisa jalan, masih rapuh. Diginikan tangan kalian, bisa patah itu. Masih kecil tuh, masih 2 tahun, jatuh kalian dari sini. Jatuh dari sini aja sudah tidak tahu apa yang terjadi. Masih rapuh dijaga orang tua. Dan kalian besar ketika cuma disuruh beli cabai, males. Wih, dosanya kayak mana itu dulu. Janganlah pernah mengatakan kepada orang tua. Karena dulu kalian masih kecil, masih rapuh, butuh kasih sayang, butuh penjagaan. Luar biasa orang tua itu menjaganya. Tetapi kalian sekarang ketika hai Jakwan, apa yang mama ini manggil asik aku, lagi war katanya. Lagi war mulai itu diberatin. Bukannya Jakwannya, bukan Jakwan, hanya misalnya. Hei pulang, bentar dulu sih nak. Bapak bilangin, apanya bapak ini masih nonton TV kok diganggu pula aku katanya. Masih teleponan, masih chattingan rupanya. Masih chattingan sama siapa itu, kawan jenis pula. Lawan jenis yang kalian belum tentu ketika kalian kecelakaan di kendaraan gak open, dia bisa dari yang lain. Tapi orang tua kalian ketika kalian kecelakaan di kendaraan dimanapun itu pasti disusulnya, dilihatnya, dirawatnya sampai kalian sembuh. Itulah orang tua. Maka yang pertama tadi harap direnungi bahwa setiap perbuatan kalian ke depannya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Dan kalian saat ini umur di mana yang saat ini kalian telah mendapatkan beban syariat. Yang kedua, janganlah kalian durhaka terhadap orang tua kalian. Karena orang tua kalian adalah seorang yang sangat pantas dan patut yang paling dicintai di dunia ini. Bukan pacar kalian. Udah dewasa nih, udah tahu nih, udah tahu mana yang bisa, udah tahu mana yang bisa melihat yang cantik, yang jelek, yang buruk, yang baik. Udah bisa kan? Udah berakal kan? Tapi jangan ketahuan kalian digunakan yang tidak baik. Jangan dahulukan orang lain daripada orang tua kalian. Maupun untuk masalah game kalian, Android kalian, HP kalian, media sosial kalian, teman kalian yang lawan jenis, atau teman kalian yang sama jenis, berchatting-chattingan kalian berpuluh-puluhan jam, berjam-jam, bahkan berharian. Jangan dahulukan mereka, dahulukan orang tua kalian. Karena orang tua kalian telah mengandung kalian selama 9 bulan, membawa kalian dalam perutnya, menyusui kalian selama 2 tahun tanpa henti, sehingga kalian bisa duduk di sini, sehingga kalian bisa bercerita di sini walaupun bapak sedang berbicara, ya kan? Walaupun kalian bisa sampai sini di antara orang tua atau berkendara sendiri, kalian bisa berjalan, kalian bisa berlari, kalian bisa menggunakan jari kalian untuk chatting sama teman kalian. Sadarlah kalian itu bahwa dahulu kalian belum bisa apa-apa, rapuh, rentan, dan orang tua kalian menjaga. Kami menjaga kalian 6 tahun, tapi orang tua kalian menjaga kalian sampai dewasa, menjaga kalian bisa mandiri, menjaga kalian sampai bisa mencari nafkah sendiri dan mempunyai pendamping hidup kalian. Orang tua kalian menjaga. Kami hanya 6 tahun. Orang tua selama 6 tahun dan selama satu harinya hanya sekian jam. Dari jam tengah 8 sampai zuhur, hanya seberapa jam. Tapi orang tua kalian ada dari pertama kalian bernapas dan mungkin sampai kalian menghembuskan napas kalian terakhir. Maka orang tua kalian, maka anak bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, mengilah bahwa kehidupan ini bukan main-main. Kehidupan ini bukanlah sesuatu yang patut dipermainkan dan patut tidak dianggap benar-benar. Tetapi kehidupan ini adalah sesuatu yang pasti kita akan mempertanggungjawabkannya. Dan maka orang yang mempunyai akal dan baik, kata Rasulullah, orang yang cerdas bukan nilai pun yang paling tinggi. Walaupun nilai pun paling tinggi bagus, tetapi kata Rasulullah, orang yang paling cerdas
bukan nilai matematikanya tinggi, PP-nya tinggi, paling bisa ikut KSN, bukan. Yang paling cerdas adalah yang selalu ingat kematian dan selalu mempersiapkan kematiannya, yaitu bisa sholat, puasa, dan selain mati itu aku tidak tahu. Sama nggak? Anak bapak di sini bisa nggak memastikan dirinya bahwa besok masih hidup? Tidak, bapak tidak bisa. Bahkan 1 menit ke depan atau 1 jam ke depan bapak tidak memastikan bapak masih hidup. Dan bapak selalu menyangka bahwa bapak akan suatu saat akan mati, sehingga bapak benar-benar menjaga penampilan bapak, menjaga sikap bapak, menjaga amal ibadah bapak agar untuk dihadapkan Allah SWT dengan persiapan yang matang. Maka bapak sekalian, belajarlah hidup dengan baik, karena umur kalian sudah menunjukkan kalian akan menjadi balik atau dewasa, dan segeralah meniti kehidupan ini dengan baik-baik, meniti kehidupan ini dengan jalan yang baik, dengan akal pikiran kalian yang baik, sehingga kalian menjadi anak-anak generasi yang baik. Dan kami dari Madrasah Miss Rotul Ulum bangga telah karena pendidik kalian. Maka Bapak sudahi, semoga apa yang Bapak katakan tadi bisa menjadi renungan untuk anak Bapak, bisa menjadi motivasi untuk anak Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.